Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada halaman 62 ya, soal esai untuk soal nomor 6 sampai 10. Nomor 6, tentukan persamaan garis dengan ketentuan sebagai berikut. Kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Ya, ini bertindak sebagai X1, ini Y1 ya. Kemudian kita butuh M-nya dulu. Nah, untuk mencari gradiennya pada poin A itu, kita lihat ya di sini, variabel Y dan X kan terpisah. Berarti bisa kita lihat ya. Cara mencari gradiennya adalah koefisien dari variabel X yaitu 2 dibagi dengan koefisien dari variabel Y yaitu 1 ya. Berarti 2 dibagi 1 adalah 2. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus ini, maka Y dikurangi Y1-nya adalah 7 sama dengan M, M-nya adalah 2, buka kurung, X dikurangi X1-nya adalah 0. Y dikurangi 7 sama dengan X dikurangi 0 tetap X, dikali 2 berarti jadinya 2X, berarti Y sama dengan 2X. Negatif 7 kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Nah, ini adalah persamaan garis untuk poin A. Lanjut ke poin B. Titiknya sebagai X1 dan Y1, kemudian gradiennya untuk poin B. Kita lihat di sini posisi variabel Y dan X terpisah, berarti caranya seperti tadi ya. Variabel X kita lihat di sini koefisiennya 3/2 dibagi dengan variabel Y koefisiennya adalah 1, berarti hasilnya adalah 3/2. Y dikurangi Y1 itu adalah 1. M-nya ketemu 3/2, kemudian buka kurung, X dikurangi dengan X1-nya adalah negatif 2, bertemu tanda pengurangan berarti positif 2. Selanjutnya, jika ingin menghilangkan angka 2 di sini ya, berarti kita bisa kalikan dengan 2. Semuanya ya, mulai dari depan sampai belakang ya. 2 kali Y berarti 2Y dikurangi, 1 kali 2 berarti 2, 3/2 kali 2 berarti 3, yang ini tetap ya, X plus 2. Selanjutnya kita masukkan 3 ke dalam kurung ya, berarti 2Y dikurangi 2 sama dengan 3 kali X berarti 3X, 3 kali 2 berarti 6. Kalau kita kumpulkan ke ruas kiri atau ruas kanan nggak ada masalah ya, anggap saja kita kumpulkan ke ruas kiri ya. Berarti jadinya 2Y, 3X kalau kita pindah menjadi negatif 3X, 6 kalau kita pindah menjadi negatif 6, ketemu negatif 2 berarti negatif 8 sama dengan 0. Bagaimana nanti kalau seandainya yang ini kita pindah ke ruas kanan? Nggak ada masalah ya, boleh-boleh saja ya. Kemudian poin C, kita cari M-nya terlebih dahulu. M sama dengan, nah karena di sini variabel X dan Y-nya berada pada satu ruas yang sama, berarti kita menggunakan rumus min A per B ya. Min A adalah koefisien dari X yaitu 2, berarti karena ada tanda negatif berarti jadinya negatif 2 per B. B-nya di sini adalah negatif 3 karena koefisien dari Y ya, berarti jadinya 2/3. Kita masukkan ke rumus ini ya, Y dikurangi Y1. Nah ini, Y1-nya adalah 0 sama dengan M. M-nya adalah 2/3, buka kurung, X dikurangi X1-nya adalah 1. Kemudian untuk menghilangkan angka 3 di sini berarti boleh kita kalikan dengan 3 ya, mulai dari depan sampai belakang ya. 3 kali Y berarti 3Y, nah ini kan 0 tidak ada efek apapun ya, berarti sama dengan 2/3 kalikan 3 hasilnya 2, buka kurung X min 1. Kemudian 3Y sama dengan 2 kalau kita masukkan ke dalam kurung jadinya 2X, 2 kali negatif 1 negatif 2. Kalau kita kumpulkan variabel X dan Y-nya menjadi satu ruas, ya berarti anggap saja kita pindah ke ruas kiri ya. Jadinya 3Y min 2X, negatif 2 kalau kita pindah menjadi positif 2 sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan garis untuk poin C. Selanjutnya adalah poin D. Kita cari terlebih dahulu M-nya ya di sini, poin D. M sama dengan menggunakan rumus ini ya, min A per B. A-nya adalah 3, berarti negatif 3 per B adalah koefisien dari Y yaitu 4. Nah ini adalah gradiennya yang kita gunakan ya. Kita masukkan ke rumus ini. Y dikurangi Y1-nya adalah ini ya, 1 sama dengan M. M-nya negatif 3/4, buka kurung.
X dikurangi X1. X1-nya adalah negatif 2. Ketemu tanda pengurangan berarti positif 2. Agar 4-nya ini kita hilangkan, berarti kita kalikan dengan 4. Y dikalikan 4 berarti jadinya 4Y dikurangi 1 kali 4 berarti 4 sama dengan negatif 3/4 kali 4 berarti jadinya negatif 3. Yang ini tetap ya, X plus 2. Kemudian 4Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 kali X berarti negatif 3X. Kemudian negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri ya. 4Y negatif 3X kalau kita pindah menjadi positif 3X. Kemudian di sini negatif 6 kalau kita pindah menjadi positif 6. Kemudian digabungkan dengan negatif 4 ini berarti jadinya positif 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis yang kita temukan. Selanjutnya nomor 7, tentukan persamaan garis dengan ketentuan sebagai berikut ini. Tegak lurus, hati-hati kalau tegak lurus ya. Rumusnya memang sama, tapi perbedaannya adalah di gradiennya. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Kuncinya kita menemukan gradiennya terlebih dahulu. M sama dengan M1 ya. Karena posisi variabel Y dengan X-nya terpisah, berarti cara mencari gradiennya, berarti koefisien dari X 2/3 dibagi dengan koefisien pada variabel Y-nya ya, 1 ya. 2/3 dibagi 1 berarti hasilnya 2/3. Nah, yang kita gunakan bukan ini ya, tapi yang kita gunakan adalah M2. Gimana caranya? Tinggal dibalik, 3/2 dikalikan min. Nah ini ya. Jadi dari M1 itu tinggal dibalik 3/2, jangan lupa dikalikan min. Nah, M yang kita gunakan adalah M yang ini, karena tegak lurus. Kalau tadi sejajar bisa kita langsung gunakan ya. Poin A. Kita masukkan ke rumus ini ya. Y dikurangi Y1. Y dikurangi Y1-nya adalah 0, sama dengan M. M-nya adalah negatif 3/2, buka kurung X dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Berarti ketemu tanda pengurangan positif 2. Agar 2 ini hilang, boleh kita kalikan 2 ya. Sini kalikan 2, berarti jadinya Y kali 2 berarti jadinya 2Y. 0 kita hilangkan saja ya. Negatif 3/2 kali 2 berarti jadinya negatif 3. Yang ini tetap ya, X plus 2. Selanjutnya 2Y sama dengan negatif 3 kita masukkan, berarti jadinya negatif 3X. Negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. Kalau kita pindah ke ruas kiri semuanya berarti menjadi 2Y. Negatif 3X kita pindah menjadi positif 3X. Kemudian negatif 6 kalau kita pindah menjadi positif 6. Sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan garis yang kita temukan untuk poin A. Poin B kita cari terlebih dahulu gradiennya ya. M1 sama dengan, karena variabel X dan Y-nya terpisah, berarti cara mencari gradiennya adalah koefisien dari variabel X, yaitu negatif 1/2 dibagi dengan koefisien pada variabel Y-nya 1. Nah, berarti tidak berefek apapun ya. Kemudian M2-nya jangan lupa ya, dibalik kemudian dikalikan negatif. Nah, sehingga jadinya adalah positif 2/1 atau sama dengan 2. Nah, M ini yang kita gunakan ya. Berarti Y min Y1-nya adalah negatif 5. Berarti ketemu tanda pengurangan menjadi positif 5 sama dengan M. M-nya adalah 2, buka kurung, X dikurangi X1-nya adalah 0. Y plus 5 sama dengan, X dikurangi 0 tetap X, berarti dikalikan 2 jadinya 2X. Kalau kita kumpulkan ke ruas kiri menjadi Y, 2X kalau kita pindah menjadi 2, negatif 2X ya. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan garis untuk poin B. Selanjutnya poin C kita cari terlebih dahulu M1-nya. Karena di sini variabel X dan Y-nya berkumpul pada satu ruas, kita bisa menggunakan rumus min A per B ya. Min A adalah koefisien dari variabel X-nya, negatif 5. Karena di sini ada tanda negatif, berarti kita ambil 5-nya saja. Kemudian 4 ya, ini adalah sebagai B-nya. Nah, ini adalah M1-nya. Kemudian M2 yang kita gunakan adalah, jangan lupa ya, dibalik 4/5, kemudian dikalikan dengan negatif. Nah, ini adalah M yang kita gunakan ke rumus ini ya. Y dikurangi Y1 ini ya, 3, berarti dikurangi 3 sama dengan M. M-nya adalah negatif 4/5, buka kurung X dikurangi X1-nya adalah negatif 2, ketemu tanda pengurangan berarti positif 2. Untuk menghilangkan
5 pada penyebutnya ini boleh kita kalikan 5 semuanya ya. Y kali 5 berarti jadinya 5Y. Kemudian negatif 3 kali 5, negatif 15 sama dengan negatif 4 per 5 kali 5 berarti negatif 4 buka kurung X tambah 2. Selanjutnya kita rapikan ya, 5Y dikurangi dengan 15 sama dengan negatif 4 kita kalikan ke dalam kurung ya. Negatif 4 kali X berarti negatif 4X. Negatif 4 kali 2 berarti negatif 8. Selanjutnya kita bawa ke ruas kiri semuanya. 5Y negatif 4X berubah menjadi positif 4X. Negatif 8 berubah menjadi positif 8. Berarti negatif 15 ditambah 8 hasilnya negatif 7. Nah ini adalah persamaan garis untuk poin C. Selanjutnya untuk poin D. Kita cari terlebih dahulu gradiennya ya. M1 sama dengan menggunakan rumus ini ya. Karena variabel X dan Y-nya berkumpul pada satu ruas yang sama. Min A adalah koefisien dari X, berarti min 3 per B. B-nya adalah koefisien dari variabel Y-nya, negatif 6 ya. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Ingat, yang kita gunakan bukan ini ya, tapi dibalik 2 per 1 sebagai M2 ya. Kemudian dikalikan dengan min. Nah, sehingga hasilnya adalah min 2. Nah, ini yang kita gunakan ya. Berarti Y min Y1-nya adalah negatif 9. Ketemu tanda pengurangan berarti positif 9. Sama dengan M. M-nya negatif 2. Buka kurung X dikurangi X1-nya adalah 0. Berarti Y tambah 9 sama dengan X dikurangi 0, tetap X, dikali negatif 2 berarti negatif 2X. Negatif 2X kalau kita pindah ke ruas kiri berarti jadinya Y ditambah 2X ditambah 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis untuk poin D. Nomor 8, perhatikan gambar di samping. Diketahui garis L sejajar dengan garis K dan garis L melalui titik 3,0. Tentukan persamaan garis L. Berarti kita harus mencari gradien dari garis K dulu ya. Nah, ini gradiennya. Kalau dari gambar ini berarti M sama dengan min Y per X. Nah, kita lihat di sini. Y-nya ada berapa langkah di sini ya? 1, 2 berarti 2. Karena di sini ada negatif berarti negatif 2 per X. X-nya ke kiri 1 langkah berarti negatif 1. Negatif 2 dibagi negatif 1 hasilnya adalah 2. Karena sejajar berarti M ini yang kita gunakan ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X kurangi X1. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 0. M-nya adalah 2. Buka kurung X dikurangi X1-nya adalah 3. Y dikurangi 0 tetap Y sama dengan 2 kalau kita masukkan ke dalam kurung jadinya 2X. 2 kali negatif 3 negatif 6. Nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Garis N ditarik dari titik pangkal. Ini titik pangkal ya. 0,0 dan tegak lurus dengan garis M. Nah, tentukan persamaan garis N-nya. Nah, ini hati-hati ya, tegak lurus. Berarti yang pertama yang harus kita cari adalah gradien garis M ini terlebih dahulu. Berarti M sama dengan min Y per X ya. Nah, kita lihat di sini Y-nya 1, 2, 3. Berarti ada 3, karena rumusnya negatif berarti negatif 3 per X. X-nya ke kanan ya, 1, 2, 3, 4 berarti positif 4. Nah ini adalah gradien untuk garis M. Kemudian yang kita pakai untuk garis N adalah, ya ini untuk garis N, berarti M2, ini M1 ya, tinggal dibalik ya, dikalikan negatif. Kalau dikalikan negatif kan 3 per 4, berarti tinggal dibalik 4 per 3. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis N. Rumusnya seperti tadi. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Nah, ini sebagai X1, ini Y1-nya. Y dikurangi, ini poin A ya. Y1-nya adalah 0. M-nya adalah 4 per 3. Buka kurung X dikurangi X1-nya juga 0. Y dikurangi 0 berarti Y sama dengan X dikurangi 0 tetap X berarti 4 per 3X. 3 kalau kita kalikan ke Y berarti jadinya 3Y sama dengan 4X.
Kalau X kita bawa ke kiri, berarti jadinya 3Y min 4X sama dengan 0. Jadi mau pilih yang ini atau sampai di sini juga sama saja ya. Kemudian poin B. Jika titik 9, P dilalui oleh garis N, maka tentukan P-nya. Berarti tinggal kita substitusi ke sini aja ya. 3Y dikurangi 4X sama dengan 0. Ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Nah, Y-nya di sini adalah P, berarti 3P dikurangi 4 kali X, X-nya adalah 9, sama dengan 0. Berarti 3P dikurangi 4 kali 9, 36, sama dengan 0. 3P sama dengan negatif 36 kalau kita pindah menjadi positif 36. Berarti P sama dengan 36 dibagi 3 hasilnya 12. Nah, ini jawaban untuk 9B. Terakhir nomor 10, diketahui garis G melalui titik 2,-1 dan 6,7. Garis H sejajar garis G. Nah, ingat ya, sejajar ya, berarti M1 sama dengan M2. Kemudian melalui titik 1,13. Tentukan persamaan garis H-nya. Berarti kita harus cari G-nya terlebih dahulu ya. Kita butuh gradiennya ya di sini. Ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, Y2. Berarti kita bisa menggunakan rumus gradien ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini untuk mencari gradien garis G-nya ya di sini. Y2-nya di sini adalah 7 dikurangi dengan Y1-nya negatif 1 per X2-nya adalah 6 dikurangi dengan X1-nya adalah 2. Negatif ketemu negatif positif, berarti 7 tambah 1, 8. 6 dikurangi 2, 4, berarti hasilnya adalah 2. Nah, ini M yang kita gunakan ya. Yang ditanyakan adalah garis H, berarti Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Ingat ya, ini sebagai X1 dan Y1 untuk garis H ya di sini. Berarti jadinya Y dikurangi Y1-nya adalah 13. M-nya yang kita temukan 2, buka kurung X dikurangi X1-nya adalah 1. Y dikurangi 13 sama dengan 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 2 kali X berarti 2X. 2 kali negatif 1 negatif 2. Kalau kita kumpulkan ke sebelah kiri ya, berarti jadinya Y 2 kalau kita pindah menjadi negatif 2X. Nah, ini kan negatif 2 kalau kita pindah menjadi positif 2 ya. Berarti negatif 13 ditambah 2 hasilnya negatif 11 sama dengan 0. Ini adalah garis H yang kita temukan dengan gradien yang sama dengan garis G, yaitu 2 ya tadi ya. Poin B, titik potong garis H dengan sumbu Y. Itu artinya X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusi ke sini. Y dikurangi 2 kali 0 dikurangi 11 sama dengan 0. Berarti Y negatif 2 kali 0 berarti 0 ya. Dikurangi 11 sama dengan 0. Berarti Y dikurangi 11 sama dengan 0. Negatif 11 kalau kita pindah menjadi positif 11 ya. Berarti Y sama dengan positif 11. Sehingga titik potongnya adalah 0,11. Baik teman-teman sekalian, ini tadi pembahasan untuk soal nomor 6 sampai 10. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.